Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin yang telah memberikan kepada kita salah satu asal dari usulun ni'am, salah satu pokok dari pokok-pokok nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada siapa yang dikehendaki, yakni berupa ilmu agama, di mana para ulama menyebutkan bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya usulun ni'am, dan yang kedua furu'un ni'am. Ada nikmat-nikmat yang sifatnya pokok asal, dan ada nikmat yang sifatnya furu', cabang. Di mana dari dua jenis nikmat ini yang paling penting dimiliki oleh seseorang adalah usulun ni'am, nikmat yang sifatnya asal, pokok, karena dialah yang menjadi penentu setelah taufik dari Allah Ta'ala. Dialah yang menjadi penentu apakah furu'un ni'am bermanfaat atau tidak. Di antara usulun ni'am yang disebutkan oleh para ulama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan al-amalus salih, amal yang saleh. Di mana furu'un ni'am, nikmat yang sifatnya cabang, seperti misalnya harta, ya, kesehatan, pasangan hidup, anak-anak, dan seterusnya. Di mana kata para ulama, furu'un ni'am tidak akan ada manfaatnya kecuali disertai dengan usulun ni'am. Yani kalau seorang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, maka tidak ada gunanya dia memiliki nikmat-nikmat yang kecil-kecil itu, furu'un ni'am. Kurang ada manfaatnya. Ketika seorang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, maka justru nikmat-nikmat yang furu' itu bisa menjadi kecelakaan bagi dirinya. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, ya, pada setiap langkah dan kehidupan kita. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diamanahkan kepada kami untuk dua sesi yang insyaallah mubarakah ini adalah berkenaan dengan anjuran berlapang dada dalam Islam. Anjuran berlapang dada dalam al-Islam, di mana sifat berlapang dada atau dalam bahasa Arab dengan istilah insyirahus sadar, ya, kelapangan dada. Dan tentunya yang dimaksud dengan kelapangan dada di sini bukan dada yang bersifat fisik, dada kita ini, ya, karena tidak ada hubungannya orang selamat dadanya lebar, lapang atau tidak. Yang dimaksud dengan lapang dada di sini adalah kelapangan hati, ya, kelapangan hati, di mana dada yang lapang adalah dada yang terdapat di dalamnya hati yang sangat luas, yang bisa menerima segala hal dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Dan memiliki sifat lapang dada ini merupakan sifat yang terpuji, salah satu akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya nikmat ini,
seorang memiliki kelapangan dada, Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di awal surah Asy-Syarah, ya, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Yani ini mengingatkan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, akan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Bukankah kami telah memberikan kelapangan dada kepadamu, wahai Muhammad? Kata para ulama, kelapangan dada yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Kelapangan dada yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua bentuk. Yang pertama bersifat hissi, yang bersifat fisik, terlihat dengan mata kepala. Dan yang kedua adalah kelapangan dada yang bersifat maknawi, ya, yang tidak terlihat secara kasat mata. Adapun kelapangan dada yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara hissi, yakni secara fisik, adalah memang dada Nabi SAW itu lapang. Secara fisik dada beliau lapang. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, ya, atau Syama'ilun Nabi, disebutkan bahwa di antara postur fisik Nabi SAW adalah ba'id ma bainal mankibain. Jarak antara dua bahu beliau jauh. Kalau bahu kanan dengan bahu kiri jauh, berarti dadanya lapang. Ini kalau kayak gini kan, kalau kayak gini, nah, berarti kan nggak jauh. Ya. Kalau dikatakan jauh antara dua bahunya, menunjukkan Nabi SAW itu tegak dan dadanya lebar, lapang. Maka ini kelapangan dada yang sifat hissi, yakni betul-betul dada beliau itu sallallahu alaihi wasallam lapang. Kemudian yang kedua, kelapangan dada yang bersifat maknawi, yakni Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada beliau, ya, sejak dari Allah Taala atau sejak beliau dari kecil, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Di mana insyirahus sadar, kelapangan hati beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kelapangan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Allah Subhanahu wa taala mencuci hati beliau, yakni melalui perantaraan dua malaikat, Jibril dan Mikail. Ya, masyhur dalam kisah-kisah dalam sirah nabawiyah bahwa Nabi Muhammad SAW itu dibelah dadanya berapa? Dua kali. Yang pertama ketika beliau masih disusui oleh Halimah Sa'diyah pada usia mungkin 3 tahun, kurang lebih 2-3 tahun. Ya. Dan yang kedua ketika akan Mi'raj ke langit, ketika akan Isra, maksudnya ketika akan Isra, dibelah dada Nabi SAW, dibersihkan, dikeluarkan jantung beliau, kemudian dibersihkan. Ya, ini adalah operasi bedah pertama, ya, di dunia. Sampai-sampai disebutkan masih ada bekas jahitannya, kata Aisyah, saya melihat bekas jahitannya di dada Nabi SAW. Jadi betul-betul dijahit, dibelah betulan dengan hakiki sebenar-benarnya. Dimana pada setiap cucian ini dikatakan diambil bagian dari syaitan dari hati Nabi SAW kemudian dibuang. Dan di cucian atau di kali yang pertama ketika beliau masih kecil itulah beliau diberikan khatamun nubuwah, cap kenabian yang berada di di punggung Nabi SAW, di pas tengah-tengah tapi agak ke kiri sedikit. Tidak pas tengah-tengah tapi agak ke kiri sedikit. Itu khatamun nubuwah, berupa semacam kayak daging yang ada di bawah kulit, agak seperti bait al-hamamah, ya, seperti telur burung puyuh mungkin. Kemudian di sekitarnya ada kayak bisul-bisul kecil yang ada rambut-rambutnya. Iya. Kalau kayak kita bilang kadang ada benjolan kemudian keluar rambut gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Sekeliling khatamun nubuwah. Disebutkan oleh para ulama dalam Syama'ilun Nabi. Maka ini bentuk insyirahus sadar yang kedua dari Nabi SAW, yakni dilapangkan dada beliau, yakni dilapangkan hati beliau dengan dibersihkan hati beliau dari semua hal-hal yang buruk, diambil dari hati beliau yang merupakan bagiannya syaitan, sehingga hati Nabi SAW menjadi hati yang sangat lapang. Dan ini kita bisa melihat bagaimana dari kehidupan Nabi SAW dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitar beliau, baik orang-orang yang menjadi pengikut beliau SAW maupun kepada orang-orang yang mengganggu dakwah beliau. Kita bisa lihat banyaknya kisah-kisah beliau bersosialisasi dan berinteraksi dengan para sahabat dan kepada kaum musyrikin
yang semuanya tidak menunjukkan kecuali kelapangan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini keutamaan memiliki kelapangan dada yang pertama, bahwa ini adalah sifat yang terpuji yang Allah taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka selayaknya seorang muslim mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat kelapangan dada ini. Kemudian di antara keutamaan lain memiliki sifat kelapangan dada, bahwa seorang yang memiliki kelapangan dada, yakni kelapangan hati, ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Dikarenakan hati ketika dia lapang akan masuk, ya, dia akan mudah menerima semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hukum atau sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hukum itu ada dua. Ada hukum syariat dan ada hukum takdir, qadar. Ada hukum syariat dan ada hukum qadar, takdir. Nah, adapun hukum syariat tentunya al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Sementara takdir, apakah dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, atau mendapatkan musibah, atau berbuat dosa. Atau berbuat dosa. Hati yang lapang bisa menerima semua yang datang dari Allah. Hati yang lapang tidak hanya bisa mengerjakan perintah, tapi dia juga meninggalkan larangan. Karena hatinya muak dengan semua yang datang dari Allah Ta'ala. Hati yang lapang tidak hanya meninggalkan perintah, meninggalkan larangan, tapi juga mengerjakan perintah. Hati yang lapang tidak hanya mampu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tapi juga mampu bersabar ketika mendapatkan musibah. Dia tidak hanya bisa, hatinya tidak hanya menerima yang baik-baik, tapi dia juga bisa menerima takdir-takdir yang buruk dari Allah Ta'ala. Ya. Ini keutamaan, ya, orang yang memiliki hati yang lapang. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa syariat maupun takdir, yang baik maupun yang buruk, semua bisa masuk ke dalam hatinya dan dia terima dengan sepenuhnya. Adapun orang yang hatinya tidak lapang, terkadang hanya muat sebahagian dari perintah Allah. Terkadang dia hanya bisa menjauhi larangan, tapi ketika melaksanakan perintah mungkin masih kurang. Atau sebaliknya. Atau ada orang yang bisa menerima ketika kena musibah, tapi tidak bisa menerima ketika kena nikmat. Ketika dapatkan nikmat, dia lalai. Berarti tidak kuat menerima nikmat Allah Ta'ala. Tidak lapang hatinya. Atau sebaliknya, dia hanya bisa menerima, bersyukur kepada Allah kalau dia mendapatkan nikmat, tapi tidak bisa bersabar ketika kena musibah. Maka hatinya kurang luas menerima semuanya. Karena itulah seorang yang memiliki hati yang lapang, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya, semua masuk dan diterima oleh hatinya, karena dia yakin semuanya merupakan kebaikan. Kalau perintah dia laksanakan, kalau larangan dia tinggalkan, kalau pengabaran dia percayai dan membenarkan, dan kalau dia terkena takdir, ya, terkena hukum Allah yang bersifat takdir, maka sifatnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di awal Risalah Al-Qawaid Al-Arba', ya, idza utiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza aznaba astaghfar fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Orang yang hatinya lapang kalau mendapatkan, ya, diberikan bala atau diberikan nikmat dia bersyukur, ditimpakan bala dia bersabar, dan ketika dia berdosa dia istighfar. Dan inilah tanda kehidupan, tanda kebahagiaan hidup seseorang. Dan ini bukan hal yang main-main. Ketika seorang hamba hatinya muat dan lapang menerima semua yang datang dari Allah Ta'ala, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa kecuali keridhaan dari Allah Ta'ala. Ketika dia ridho kepada semua yang datang dari Allah, ridho dengan semua yang datang dari Allah Ta'ala, maka Allah juga ridho kepadanya. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan inilah
nikmat terbesar yang bisa diperoleh oleh seorang manusia, ridhonya Allah. Kapan Allah sudah ridho kepada seseorang, selesai masalah, nggak ada lagi masalah. Lihat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an yang membocorkan sedikit rahasia Nabi SAW, yang kata Umar, wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal leher orang ini, mengkhianati Nabi SAW. Tindakan zahirnya kemunafikan zahirnya, tapi apa kata Nabi SAW? Da'hu ya Umar, tinggalkan dia wahai Umar. Wa ma yudrika la'alla Allah tala ala qulubi ahli Badar faqala a'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai Umar, sesungguhnya Allah telah melihat ke dalam hati semua prajurit perang Badar. Kemudian Allah berfirman, silakan berbuat semaumu, terserah kau bikin apa, aku sudah ampuni kalian. Karena Allah sudah ridho. Kapan Allah sudah ridho kepada seorang, tidak ada satupun perkara yang bisa memudaratkan dirinya, apapun. Dan kalau Allah Ta'ala sudah ridho kepada seorang, maka Allah Ta'ala akan membesarkan amalan yang kecil. Allah tidak akan melihat seberapa kecil ibadah yang dipersembahkan. Allah kalau sudah ridho, Allah terima. Dan kalau Allah terima, selesai. Kana minal muttaqin, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Tapi berbeda dengan orang yang tidak diridhoi. Biar setengah mati dia beribadah, kalau Allah tidak ridhoi dia, belum tentu diterima. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka tujuan kita hidup di muka bumi ini cuma satu, meraih ridhonya Allah. Itu saja. Bagaimana caranya supaya Allah ridho kepada kita? Apa itu ridho? Ya ridho menerima kita, menerima kita apa adanya dengan semua kekurangan yang ada pada diri kita. Allah mau terima semua dari diri kita. Itu ridho. Sehingga Allah tidak butuh dari kita ibadah yang banyak. Kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, Allah Ta'ala akan menerima ibadahnya sekecil apapun. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan selalu disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kamu mau Allah ridho kepadamu, menerima kamu apa adanya, menerima semua kekuranganmu, semua ibadahmu yang kurang, maka kamu juga wajib menerima semua yang datang dari Allah. Semuanya, yang menyenangkan kamu, yang menyusahkan kamu, yang membuat kamu bahagia, yang menyakiti kamu, yang memberikan keuntungan kepada kamu, yang memberikan kerugian kepada duniamu, kamu harus terima semua dari Allah apa adanya. Tidak boleh dipilah-pilih, tidak boleh membedakan sikap. Tidak boleh ridho kepada sebagian ketetapan Allah dan tidak ridho kepada sebagian yang lain. Saya hanya mau terima kalau yang baik, kalau yang buruk nggak terima. Saya hanya mau terima kalau menguntungkan saya, kalau merugikan saya tidak. Bagaimana mungkin Allah meridhoi kamu dengan semua kekuranganmu, dalam keadaan ketika kamu tidak mau terima dari Allah Ta'ala apapun yang Allah berikan kepada kamu? Mustahil. Maka kelapangan dada di antara manfaat terbesarnya adalah membuat seorang meraih keridhaan Allah Ta'ala yang merupakan tujuan tertinggi yang ditargetkan oleh seorang hamba, ridho Allah. Kemudian keutamaan yang ketiga dari memiliki kelapangan dada adalah kehidupannya akan tenang di muka bumi ini. Hatinya akan santai, rohah, beristirahat, akan santai, tenang, tumakninah jiwanya, akan nyaman dia menjalani kehidupan, akan nyaman dia menjalani kehidupan. Dan tidak ada satupun perkara di dunia ini sebesar apapun yang bisa mengganggu pikiran dia, yang bisa menyakiti perasaan dia. Nggak ada. Kalau sudah lapang dada dengan semua yang datang dari Allah Ta'ala, tidak ada satupun perkara yang bisa menyakiti hatinya. Tidak ada satupun perkara yang bisa mengganggu pikirannya, yang membuat dia galau, yang membuat dia banyak pikiran. Tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu semua dari Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi pada dirinya, semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala selalu memilihkan yang terbaik sesuai dengan keadaan hamba. Karena itulah seandainya Allah Ta'ala menyerahkan urusan takdir kita, urusan nasib kita kepada ibu kandung kita, maka ibu kita tidak akan berbuat lebih baik dibandingkan apa yang Allah Ta'ala berbuat untuk kita. Ibu kita tidak akan memberikan takdir yang lebih baik dibandingkan takdir yang Allah berikan kepada kita.
Tidak mungkin. Walaupun takdir diserahkan kepada ibu kita. Karena Allah Ta'ala maha merahmati hamba-hambanya, lebih merahmati hambanya dibandingkan siapa? Dibandingkan ibunya sendiri. Karena itulah disebutkan dari sebagian tabi'in, kalau tidak salah bukan tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari Hammad bin Salamah radhiyallahu rahimahullah, bahwa dia punya keponakan pelaku maksiat, anak muda pelaku maksiat. Selalu diingatkan oleh pamannya, tobat, enggak mau tobat, berlaku maksiat. Kemudian ketika dia meninggal, datanglah pamannya ini, kemudian dia melihat mamanya ini, anaknya ini, saudarinya menangis, ya, sedih melihat anaknya ini yang berbuat maksiat, dan ketika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, mau meninggal, maka Hammad bin Salamah mendatangi keponakannya, kemudian keponakannya mengatakan, wahai pamanku, ada apa dengan ibuku? Kenapa ibuku menangis seperti itu? Ya, kata Hammad bin Salamah, ya dia kasihan sama kamu. Dia kasihan sama kamu, kondisi kamu. Ya, sekarang ya dari dulu kamu sudah diingatkan untuk berhenti bertobat, kamu tidak mau. Sekarang kamu sudah mau meninggal, dia sedih melihat keadaan kamu meninggal seperti ini. Maka dia pun mengatakan, wahai pamanku, apa yang dia mau sedihkan? Saya mau pergi kepada Allah Ta'ala yang menciptakan saya. Ya. Saya mau pergi kepada Allah Ta'ala yang menciptakan saya. Kemudian dia katakan, wahai pamanku, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seandainya Allah Ta'ala menyerahkan urusan hisab saya pada hari kiamat kepada ibu saya, seandainya Allah mengatakan hisab kamu, ibumu yang menentukan, wahai pamanku, kira-kira bagaimana nasibku? Kata pamannya, jelas kamu pasti selamat, orang ibu kandung kamu sendiri, dia menentukan nasibmu di akhirat, pasti kamu selamat. Maka kata beliau, wallahu arhamu bi min ummi, wahai pamanku, Allah lebih merahmati saya dibandingkan ibuku, kenapa harus khawatir? Ya, ini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan kelapangan jiwa, dengan dengan dada dan hati yang lapang, seorang muslim akan merasakan ketenangan hidup di dunia. Tidak ada satupun perkara yang bisa mengganggu pikirannya, ya, yang akan menyakiti hatinya, apapun. Walaupun semua manusia berusaha untuk menyakitinya, dia tidak akan tersakiti. Semua manusia berusaha untuk mengganggu pikirannya tidak akan terganggu. Kenapa? Sudah lapang hatinya, sudah tenang jiwanya. Dikarenakan dia meyakini semua hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang masyhur, ketika ada sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsini, berikan wasiat kepadaku, wahai Rasulullah." Kata beliau, "La taghdab." La taghdab bukan bermakna jangan kamu marah. Bukan bermakna jangan kamu marah, karena marah itu sifat manusiawi, tidak bisa dilarang. Manusia kalau dilarang marah, itu sama seperti melarang dia dari sesuatu yang tidak mungkin dia tinggalkan. Itu namanya taklif ma la yutaq, membebani manusia dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Mustahil ada orang tidak bisa marah. Mustahil ada orang yang kalau yang bisa tidak marah, tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri marah. Maka makna la taghdab, yakni jangan kamu lampiaskan kemarahanmu. Marah boleh, tapi jangan dilampiaskan. Jangan dilampiaskan. Marah boleh, itu sifat manusiawi, tidak berdosa sama sekali. Yang berdosa kalau kamu lampiaskan kemarahanmu. Ya. Maka seorang yang memiliki hati yang lapang dengan menerima semua ketetapan dari Allah yang terjadi pada dirinya, dia akan tenang menghadapi semuanya. Tidak ada satupun perkara yang bisa membuat dia marah kecuali dia mengizinkan hal itu membuat dirinya marah. Dia yang mengontrol hatinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti perasaan dia kecuali dia membuat ucapan orang itu menyakiti dirinya. Dia sendiri yang mengizinkan dirinya tersakiti. Dia sendiri yang mengizinkan dirinya untuk marah. Kalau dia tidak mengizinkan dirinya marah, tidak akan marah dia. Kalau dia tidak mengizinkan ucapan orang lain menyakiti hatinya, tidak akan sakit hatinya. Maka semua di tangan dia setelah Allah Ta'ala. Karena itulah, seandainya setiap dari kita disuruh berimajinasi, setiap di antara kita disuruh berpikir dan berimajinasi, coba bayangkan momen terburuk yang seandainya terjadi di kehidupan kita sekarang, kita nggak yakin bisa bertahan dari situ. Ya.
Saya pikir setiap orang memiliki ketakutan dan kekhawatiran tersendiri yang dia berpikir seandainya ini terjadi saya nggak tahu bisa kuat atau tidak. Tapi yakin kalau apa yang dia pikirkan dalam benaknya, dia khayalkan dalam pikirannya bahwa ini adalah mimpi buruk terburuk yang saya alami, kalau seandainya ini terjadi di kehidupan nyata, kita katakan seandainya itu terjadi, maka itu semua kebaikan dari Allah. Itu sudah pilihan dari Allah. Seandainya pun terjadi. Dan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidak ada seorang pun jiwa yang diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Nah, maka ini 3 keutamaan penting ya dari memiliki sifat berlapang dada dalam kehidupan di muka bumi ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa atau ada banyak sebab yang disebutkan dalam Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dari kelapangan hati, sebab Allah Ta'ala menganugerahkan kelapangan hati kepada seseorang. Dan insyaallah Ta'ala di sini kita akan menyebutkan 4 sebab saja. Tentunya banyak sekali kalau kita mau membedah dalil-dalil Quran dan sunnah, akan banyak ditemukan poin-poin ya, poin-poin yang menjadi sebab seorang dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala. Sebab yang pertama dan terbesar adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir yang merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukan pertanda orang itu bukan menjadi barometer kebaikan itu sekedar kamu sholat menghadap ke timur atau ke barat. Itu kebaikan, tapi bukan itu barometer utamanya, bukan itu patokan utamanya. Tapi yang dikatakan kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi dan rasul. Ini 5 rukun iman. Kalau ada yang bertanya di mana, bukankah rukun iman ada 6 yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril ketika datang bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman, beliau menyebutkan rukun iman 6. Di ayat ini disebutkan 6-6-nya, cuman yang tersurat hanya 5, yang disebutkan secara tegas hanya 5, sementara 1 secara tersirat, yaitu rukun iman kepada qadar, juga terdapat dalam ayat ini. Kata para ulama bahwa iman kepada takdir itu masuk dari bahagian iman kepada Allah. Karena itulah kalau ada yang mengatakan bahwa ayat ini hanya menyebutkan 5 rukun iman, ini kurang tepat. Ayat ini menyebutkan 6 rukun iman, walaupun secara tersurat hanya disebutkan 5, tapi rukun iman kepada takdir tersirat di dalamnya, yaitu bagian dari iman kepada Allah. Karena takdir adalah af'alullah. Takdir adalah perbuatan Allah, Allah yang menetapkan, ya kan? Takdir adalah perbuatan Allah, dan perbuatan Allah adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah, dan sifat-sifat Allah merupakan manifestasi dari nama-nama Allah. Ya. Maka beriman kepada takdir itu bahagian dari beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagian dari beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa iman kepada takdir itu bisa membuat hati seorang lapang? Saya kira ini jelas, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau seorang mengimani takdir, dan tentunya sudah sering dipelajari ya, bahwa iman kepada takdir tidaklah syah kecuali dia mengimani 4 perkara, kan begitu. Iman kepada takdir tidak syah ya kecuali dia mengimani 4 perkara. Tidak apa-apa kita review secara ringkas ya, saya kira sudah jelas semua. Yang pertama adalah mengilmui atau mengimani ilmu Allah. Mengilmui atau mengimani ilmu Allah, yakni kita meyakini bahwa semua yang terjadi ya, semua yang terjadi di langit maupun di bumi, ataupun yang tidak terjadi, Allah Ta'ala mengetahui. Yang terjadi maupun yang tidak terjadi, Allah tahu semuanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala maha mengilmui segala sesuatu. Segala sesuatu Allah Ta'ala sudah tahu. Kata para ulama, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan perbuatan hamba dan berkenaan dengan perbuatan Allah sendiri.
Jadi Allah bukan hanya tahu apa yang akan hamba lakukan, tapi Allah juga tahu apa yang Allah lakukan nantinya. Allah tahu seluruhnya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu tentang perbuatan hamba dan segala sesuatu tentang perbuatan Allah sendiri, baik secara mujmal, secara global, maupun secara mufassal, secara terperinci. Sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya Allah tahu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkup hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang sedang terjadi, hal-hal yang belum terjadi, yang akan terjadi, dan hal-hal yang tidak jadi terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Maka ilmu Allah Ta'ala bukan hanya terkait dengan hal yang waqi, yang terjadi, tapi juga terkait dengan hal-hal yang tidak jadi terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Maka jangan pusing dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kamu diperhadapkan pada dua opsi pilihan dari Allah Ta'ala dalam kehidupan kamu, mulai dari yang paling kecil, misalnya SMA, masuk IPS atau IPA misalnya, iya, atau masuk di kuliah misalnya, pilih jurusan ini, jurusan itu. Apapun yang kamu pilih itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tahu. Dan kamu berjalan sesuai dengan pilihan kamu itu. Yang mana seandainya kamu pilih yang lain, mungkin garis perjalananmu lain lagi, tapi bukan yang ini, takdir kamu yang ini. Tapi kita harus yakin bahwa seandainya dulu saya pilih yang itu, Allah tahu bagaimana kelanjutan hidup saya. Karena itu tidak ada penyesalan sama sekali. Tidak boleh seorang muslim menyesal dalam kehidupannya. Oh, kenapa dulu saya tidak pilih misalnya fakultas ini? Enggak. Allah juga, seandainya kamu pilih fakultas itu, Allah tahu juga bagaimana kelanjutan hidupmu. Allah tahu, dan Allah pilihkan yang ini. Sudah terima dari Allah Ta'ala. Allah paling merahmati, paling tahu hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang mencipta itu lebih tahu terhadap ciptaannya dibandingkan si makhluk sendiri terhadap dirinya? Yang mencipta lebih tahu tentang ciptaannya. Maka apa yang dipilihkan untukmu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita mengimani ilmu Allah Ta'ala, kita mengimani bahwa semua ilmu Allah yang berkenaan dengan makhluk sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sebagaimana yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Muslim. Yani ilmu Allah kan maha luas. Ilmu Allah maha luas, tidak mungkin bisa di-cover sama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz luas, tapi makhluk. Lauhul Mahfuz makhluk, tidak bisa mencakup dan melingkup semua ilmu Allah. Maka yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz hanya sebagian kecil dari ilmu Allah. Sebagian kecil, bukan semua ilmu Allah tertulis di Lauhul Mahfuz, enggak. Yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz hanyalah sebagian kecil, segelintir dari ilmu Allah yang berkenaan dengan makhluk. Yang tidak ada hubungannya dengan makhluk enggak ditulis di situ. Walaupun Allah tahu, tapi tidak ada hubungannya dengan makhluk, enggak ditulis di situ. Semua kejadian yang terjadi tertulis. Semua yang terjadi, yang tidak terjadi tidak tertulis. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, setelah Allah Ta'ala menciptakan pena, kata Allah, uktub. Qala rabbi madza aktub? Wahai Tuhanku, apa yang saya harus tulis? Kata qalam, uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka yang ditulis di Lauhul Mahfuz hanya yang terjadi. Yang tidak terjadi tidak tertulis. Semua yang terjadi ditulis. Dan setiap orang tinggal menjalani apa yang tertulis tersebut. Semua yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah, nggak bisa direvisi. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena sudah diangkat dan lembaran tinta sudah mengering di Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin lagi bisa dirubah takdir tersebut. Nah. Kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwa semua yang hamba lakukan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, semua Allah sudah kehendaki. Allah Ta'ala sudah ketahui akan terjadi pada diri kita. Allah juga sudah tuliskan, baik maupun buruk yang menimpa kita Allah sudah tuliskan, dan kita tidak bisa menghindar dari itu.
Ma akhta'aka lam yakul liyusibak wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak. Apa-apa yang ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan meleset dari kamu, maka percuma kamu berangan-angan meleset. Tidak ada gunanya. Semoga seandainya saya tidak terkena, tidak ada gunanya. Itu hanya membuka pintu-pintu syaitan. Fa inna lahu taftahu amal syaitan. Dan kalau itu meleset dari kamu, tidak jadi mengenai kamu, ya sudah, itu tidak akan mengenai kamu. Maka tidak usah berangan-angan untuk mendapatkan nikmat yang tidak kamu dapatkan. Jangan sekali-kali seorang itu menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain yang dia tidak dapatkan. Nggak ada gunanya, sudah tertulis semuanya. Hanya membawa beban pikiran saja, mengganggu pikirannya kalau dia berangan-angan seandainya saya mendapatkan nikmat itu. Kalau kamu nggak dapat, ya sudah, itu sudah ditakdirkan meleset dari kamu, maka tidak akan mengenai dari kamu. Tidak ada gunanya kamu menginginkan takdir orang lain, karena semua sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada dua orang dengan takdirnya masing-masing ditukar, maka rusak dua-duanya. Rusak dua-duanya. Takdir yang Allah pilihkan untuk kita itu yang paling pas, paling cocok, paling adil, paling afdol bagi kita. Kalau ada sedikit bagian dari rincian takdir yang ditukar, akan rusak dua-duanya. Maka jangan sekali-kali seorang muslim berangan-angan dan berpikir memiliki apa yang dia tidak miliki, atau tidak memiliki apa-apa yang dia miliki. Apa yang Allah telah berikan tadi, kuncinya ridho kepada Allah. Kamu mau diridhoi Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, gak usah protes. Terima, jalani kehidupan dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Kemudian, jadi semua yang terjadi pada diri kita terjadi karena Allah kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah engkau menghendaki sesuatu kecuali nanti terjadi kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Maka kita punya kehendak, tapi kehendak kita tidak akan terwujud di alam nyata kecuali setelah Allah menghendakinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma syi'tu kana wa illam asya, ma syi'tu illam tasya lam yakun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi walaupun saya tidak mau. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa-apa yang saya mau, yang saya rencanakan, kalau engkau tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Disinilah fungsinya thiqah, rasa percaya kepada Allah. Kita percaya nggak kepada Allah mengurus nasib kita? Seperti pemuda tadi yang sangat percaya kepada Allah, lebih percaya kepada Allah mengurusi takdirnya dibandingkan ibunya sendiri. Lebih percaya kepada Allah mengurusi hisabnya pada hari kiamat dibandingkan dia percaya kepada ibunya. Disuruh pilih ibu atau Allah, dia lebih pilih Allah, bukan ibu. Karena Allah paling menyayangi hamba-hambanya. Maka apa yang Allah kehendaki untuk kita, kita percaya. Allah pilihkan ini untuk saya. Imma fadlum minhu wa imma adlum min. Apakah itu merupakan fadlum min Allah atau karena keadilan, yakni kita memang layak menerima hal buruk tersebut, kita layak menerimanya. Maka tidak ada yang terzalimi. Kalau kamu mendapatkan nikmat itu mahdun fadlum min Allah, murni fadilah dari Allah. Tapi kalau kamu mendapatkan yang buruk, ya mau bagaimana lagi, kamu layak menerimanya. Itu keadilan dari Allah, itu adil. Tapi itulah yang terbaik bagi kamu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mengimani bahwa Allah Ta'ala menciptakan semua takdir, menciptakan semua perbuatan kita. Seorang tidak akan bisa mengedipkan matanya kecuali Allah menciptakan kejadian berkedip itu. Ya. Karena yang Allah ciptakan bukan hanya tubuh kita, semua gerakan, dari gerakan anggota tubuh yang besar sampai gerakan anggota tubuh yang kecil, seperti lirikan mata bisa melirik karena Allah ciptakan di situ. Ada kejadian lirikan yang Allah ciptakan. Pasir tidak akan bergeser sesenti dari tempatnya di laut kecuali Allah Ta'ala menciptakan gerakannya.
Enggak ada yang bisa melakukan apa-apa kalau Allah tidak ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Tapi ingat, Allah hanya pencipta, bukan dia pelaku. Pelaku kita. Karena itulah para ulama mengingatkan dalam masalah takdir, bedakan antara al-khaliq dengan al-fa'il. Bedakan antara pencipta dengan pelaku. Pencipta Allah, pelaku kita. Karena itulah kita mendapatkan pahala karena melakukan sesuatu, dan kita mendapatkan dosa karena melakukan sesuatu karena kita pelakunya, walaupun Allah yang ciptakan. Ada orang minum minuman keras. Kenapa dia bisa minum minuman keras? Allah menciptakan perbuatan dia minum-minum. Allah ciptakan. Dia berdosa? Berdosa. Kenapa? Karena dia pelakunya. Bukan Allah yang minum minuman keras. Dia yang minum minuman keras. Allah hanya menciptakan perbuatannya, tapi dia pelakunya. Ketika seorang sholat, apakah dia bisa sholat? Kenapa seorang bisa sholat? Karena Allah Ta'ala menciptakan semua gerakan sholatnya. Tapi siapa yang sholat? Bukan Allah, hamba yang sholat. Karena itulah dia mendapatkan pahala. Maka Allah sekedar berkehendak dan menciptakan, tapi pelakunya adalah si hamba. Dan karena itulah dia mendapatkan balasan dari perbuatannya, baik maupun buruk. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, mengimani takdir dengan keempat tingkatannya, akan nampak jelas bagi kita bagaimana besarnya manfaat takdir untuk mendatangkan, menjadi sebab kelapangan dada bagi seorang. Ya. Seorang kalau beriman kepada takdir, seperti yang sudah kita katakan, kalau seorang sempurna imannya kepada takdir, tidak ada satupun perkara yang bisa mengganggu pikirannya. Tidak ada ucapan orang lain yang bisa menyakiti dirinya. Tidak ada kerugian materi yang bisa membuat dirinya frustasi. Ya, tidak ada. Bahkan tidak ada satupun kebaikan sebesar apapun yang bisa membuat dia terlampau gembira. Tidak ada. Karena dia tahu semua sudah ditakdirkan. Ya. Ketika dia mendapatkan yang baik, itu fadlum minallah. Ketika dia mendapatkan yang buruk, ya adlum minallah. Keadilan dari Allah, kamu layak menerimanya. Karena itulah kalau kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, dia akan terganggu hatinya, terganggu jiwanya dengan gangguan sekecil apapun. Ya. Cuman dengar cerita dari orang tentang dirinya, pusing. Ada dengar cerita orang mengetahui aibnya yang selama ini dia sembunyikan, setengah mati. Kamu mau ngapain? Itu takdir sudah Allah tetapkan 50.000 tahun yang lalu. Ya, ini dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kau mau tidak mau, kamu usahakan sembunyikan bagaimanapun, itu akan nampak kalau sudah takdirnya. Maka jangan dipusingkan. Tinggal kamu pusingkan apa yang akan saya lakukan setelahnya. Itu saja. Yang sudah terjadi selesai masalah. Nggak ada gunanya kamu mengecek kembali kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa lolos, kenapa bisa ini. Nggak ada gunanya. Dia akan terganggu dengan omongan sekecil apapun. Hanya karena komen, ya, komen kritikan di sosial media, pusing, gak bisa tidur semalaman. Ya. Hanya karena ini dan itu. Ya. Ya. Ada clash dengan temannya, ada clash dengan ininya, dengan itunya, dengan kerabatnya. Terganggu dengan itu hatinya. Ya, kamu ngapain? Itu sudah ditakdirkan, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Hatta walaupun kamu tidak berbuat apa-apa, itu akan terjadi. Karena itulah ada disebutkan kisah perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang masalah ini, ya. Tentang masalah ini. Dikatakan Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, "Ya Imam, mau anggur enggak?" Ya, mau anggur. Dan saya mau anggur. Ya. Tapi dia bilang, kalau begitu ayo kita keluar. Ayo kita keluar. Ke pertanian anggur kemudian beli atau yang semacamnya. Kata Imam Malik, enggak, saya di sini saja. Kalau memang takdir saya dapat anggur, ya saya dapat. Biar saya juga nggak ngomong-ngomongin, saya akan dapat anggur. Kalau takdir saya. Kata Imam Syafi'i, enggak, kalau mau takdir, kalau mau anggur ya harus berusaha. Nggak bisa ya dapat takdir terus nggak ngapa-ngapain. Iya, harus usaha. Kata Imam Malik, enggak, pokoknya kalau sudah takdir saya dapat anggur, pasti dapat. Biar saya nggak ngapa-ngapain. Sudah, Imam Syafi'i akhirnya pergi sendiri, Imam Malik tinggal. Ya. Sampai ke sana, Imam Syafi'i rahimahullah membantu orang memetik anggur. Ya. Kemudian setelah memetik anggur dikasih hadiah. Ya.
Kemudian dia pulang kepada Imam Malik rahimahullah, ini saya dapat anggur atas usaha, artinya saya bekerja berusaha mengambil sebab, menempuh sebab gitu ya, makanya dapat. Kemudian dikasih kepada Imam Malik, ini saya hadiahkan. Kata Imam Malik, saya bilang juga apa kan ya, saya tidak ngapa-ngapain, tinggal di sini dapat anggur karena sudah takdirnya, ini kamu yang bawa kepada saya. Hakikatnya kan takdir kan begitu ya. Makanya kalau ada orang mengatakan ya, walaupun mungkin kita bilang ini apa ya, bukannya mengajarkan kemalasan, tapi kita ingin mentakik, mentaksis keimanan kepada takdir. Seperti yang kita katakan, takdir ya, takdir seperti rezeki dan kematian ya kan sama saja. Kenapa orang masih banyak protes kalau dibilang rezeki itu nggak perlu saya jemput, dia akan datang kalau sudah rezeki saya? Kenapa orang masih protes dengan ini, pernyataan seperti ini? Apakah ada yang salah dari ucapan seperti ini? Dari yang salah. Dia bilang itu rezeki kalau sudah takdirnya saya akan datang kepada saya. Saya tidak perlu kejar-kejar, tidak perlu cari-cari. Saya tinggal di rumah, kalau memang takdir saya akan datang, rezeki saya akan datang. Kalau enggak ya enggak datang. Ya kan? Ya. Orang masih protes dengan ucapan seperti ini. Kenapa? Karena pandangan manusia itu kebanyakannya masih pandangan materialistis. yakni selalu memandang sesuatu dengan kacamata materi, kebendaan. Selalu patokannya kebendaan, nilai. Padahal dia tidak protes ketika ada seorang mengatakan, saya juga biar tidak bunuh diri, diam-diam di rumah saya, kalau saya sudah tiba saatnya saya mati, saya akan mati. Betul atau tidak? Ya benar, tidak ada masalah kan? Tidak ada yang salah dari ucapan ini. Saya tidak perlu bunuh diri kalau saya mau mati. Saya diam-diam saja di rumah, tidak ngapa-ngapain, kalau saya takdirnya mati, mati. Betul? Ya sama seperti rezeki. Rezeki seperti itu. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Cuma kan kita tidak tahu takdir ya. Ya, jangan sampai gara-gara kamu tidak cari, kamu nggak dapat betulan, kan begitu. Ya, kan akibat dan sebab dua-duanya takdir, kan begitu. Bukan hanya akibat yang Allah takdirkan, sebab juga bagian dari takdir. Karena itu Allah, Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudus awha fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha. Sesungguhnya Jibril mewahyukan ke dalam pikiranku bahwa tidak ada satupun jiwa yang akan mati sampai sempurna rezekinya. Yani rezeki dan ajal ditetapkan bersamaan dan dia juga akan habis bersamaan. Kapan habis rezeki? Mati. Kapan mati? Habis rezeki. Maka takdir dan ajal ditetapkan bersamaan dan berakhir juga bersamaan. Maka selayaknya diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kalau kamu bisa meyakini bahwa kematian bisa mendatangi siapa saja, seandainya ada seorang kabur dari kematiannya, maka kematiannya akan mengejar dia. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Maka kita katakan seandainya ada orang kabur dari rezekinya, rezekinya yang akan mengejar dia. Enggak usah tinggal-tinggal, dia kabur, dikejar oleh rezekinya. Sama seperti kematian. Maka dengan mengimani semua hal berkenaan dengan takdir ini akan melahirkan kelapangan dada yang luar biasa bagi seorang hamba. Sekali lagi, tidak ada satupun yang akan membuat dirinya marah kecuali dia mengizinkan orang itu membuat dirinya marah. Tidak ada satupun ucapan yang bisa menyakiti hatinya kecuali dia mengizinkan ucapan itu menyakiti hatinya. Dia sendiri yang membuat ucapan orang itu ataupun hal yang dari luar itu menguasai dirinya. Kalau dia tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Dan itu hanya akan terwujud kalau dia memahami takdir dalam Islam dengan konsep yang benar. Dengan konsep yang benar. Baik. Ini sebab yang pertama dari sebab kelapangan hati, yaitu al-imani bil qadar khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sebab kelapangan hati adalah, ini tentunya semua setelah doa ya. Bagaimanapun pertama doa itu tidak, dia sebab dari segala sesuatu. Namanya doa kan sebab dari segala sesuatu. Iya. Kita tidak sebutkan doa karena ya jelaslah. Baik. Sebab yang kedua dari sebab dilapangkannya hati tentunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah jiwa akan menjadi tenang.
jiwa akan menjadi tenang. An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan zikrullahi naw'an. Dalam Kitabul Azkar beliau mengatakan zikir kepada Allah ada dua bentuk. Yang pertama zikrul qalbi, zikir dengan hati, dan yang kedua zikrul lisan. Ya, zikir dengan mulut, dengan lidah. Yang paling afdal tentunya menggabungkan keduanya. Yang paling afdal menggabungkan keduanya. Ketika mulutnya qomat kamit zikir, hatinya mengikuti. Ketika dia membaca Al-Fatihah dalam sholat, ketika dia membaca surah setelah Al-Fatihah, ketika dia ruku subhana rabbiyal azim, ketika dia i'tidal, ya ketika dia sujud, semua bacaan zikir dalam sholat dia apa? Dia hayati semuanya dengan lisan dan dihayati dengan hatinya. Kemudian keadaan yang kedua, kata beliau rahimahullah, yakni maratibul zikir, ya, tingkatan zikir. Tingkatan zikir yang paling tinggi adalah berzikir dengan keduanya, dengan mulut dan dengan lisan. Tingkatan zikir di bawahnya adalah berzikir dengan hati saja, walaupun tidak dengan lisan. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa mengingat Allah, walaupun di kamar mandi, beliau mengingat Allah dengan apanya? Dengan hati, bukan dengan mulut. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani, bahwa Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah pada semua keadaan beliau. Ya. Ini zikrul qalb, selalu hadir Allah Ta'ala. Ini maqam al-ihsan, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Ini zikrul qalb. Kemudian tingkatan yang paling rendah adalah zikrul lisan, zikir dengan mulut walaupun tidak diiringi dengan hati. Jadi jangan dikira orang zikir mulut walaupun hatinya lalai tidak dapat pahala. Ada pahalanya walaupun kurang, tapi bukan berarti tidak ada gunanya berzikir. Oh, tidak ada gunanya berzikir mulutmu kalau hatimu lalai. Enggak, sababnya tidak ada gunanya. Ada gunanya. Itu zikir, masuk dalam keumuman zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan dia mendapatkan ketenangan hati berbanding lurus dengan kesempurnaan zikirnya. Semakin sempurna zikirnya, sempurna juga ketenangan hatinya. Semakin minim zikirnya, minim juga ketenangan hati. Tapi yang jelas tetap dapat. Karena itulah zikir tingkatan yang paling rendah adalah zikir dengan lisan, walaupun hatinya tidak mengikuti. Tetap dapat pahala, tapi tentunya tidak seperti dua tingkatan sebelumnya. Nah, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan sebab ketenangan hati seorang, kelapangan jiwa dan kelapangan hati seseorang. Karena dengan berzikir kepada Allah Ta'ala akan tenang hatinya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Siapa yang lalai dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan ikatkan kepadanya setan yang akan menjadi qarinnya, membersamai dia seterusnya dimanapun dia berada. Kata para ulama, hati kalau tidak diisi dengan zikir kepada Ar-Rahman, maka akan diisi dengan zikir kepada syaitan. Maka siapa yang tidak menyibukkan hatinya berzikir kepada Ar-Rahman, hatinya akan sibuk dengan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang memudaratkan dirinya. Karena itulah salah satu musibah, salah satu bencana terbesar bagi manusia secara umum dan penuntut ilmu secara khusus adalah al-faragh, waktu kosong, waktu luang, nggak ngapa-ngapain di situ. Nah, ini pintu masuknya syaitan. Betapa banyak fitnah yang terjadi ketika waktu luang itu banyak. Karena itulah Nabi SAW memakruhkan safar sendirian. Karena ketika dia sendirian banyak waktu kosongnya biasanya, dan itu pintu masuk syaitan. Pintu masuknya syaitan. Ketika hati kosong dari zikir kepada Allah, maka akan disibukkan dengan zikir kepada syaitan. Sebagaimana fisik, kalau fisik kita sibukkan beribadah kepada Allah, dia tidak akan melakukan syahwat, hal yang syahwat, yang maksiat. Tapi kalau tubuh lemah dari beribadah kepada Allah, dia akan kuat untuk melakukan kemaksiatan. Maka orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang lalai berzikir dari Allah, Allah akan ikutkan pada yang setan yang akan menyertainya. Demikian pula sebaliknya, orang yang berzikir kepada Allah, maka setan akan menjauh dari dirinya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman,
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, dan siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Baik kehidupan sempit di dunia, kata para ulama tafsir, kehidupan sempit di dunia hatinya akan sempit, ya, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit pusing, dikit-dikit banyak pikiran, banyak permasalahan, ya, kehidupannya sempit, dan juga akan sempit kuburnya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dia dalam keadaan buta. Maka dia pun bertanya, wahai Tuhanku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta ketika sementara dulu di dunia saya melihat, saya bisa melihat, kenapa sekarang bangkit-bangkit buta? Kata Allah Ta'ala, demikianlah datang kepada kamu ayat kami di dunia, lantas kamu melupakannya, maka hari ini pun kami lupakan. Nah, maka sebab yang kedua dari kelapangan hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan. Karena itulah salat menjadi amalan yang merupakan rohah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat dijadikan sebagai relaksasi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan salat itu sebagai rohah, waktu istirahat bagi Nabi SAW, di mana hati beliau beristirahat, nyaman, tentram di situ, lapang di situ. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi SAW, dijadikan kegembiraan saya, kebahagiaan saya pada salat. Kenapa? Karena di dalam salat penuh dengan zikir, dari takbir sampai salam semuanya zikir. Karena itulah para ulama mengatakan di antara kaidah umum dalam syariat dalam salat, tidak boleh ada diam dalam salat. Ini kaidah umum, tidak boleh ada diam dalam salat. Ketika dia takbir intiqal, ya, ketika dia takbir intiqal, takbirnya ini mengikuti setiap gerakannya, sehingga setiap gerakan terisi dengan zikir kepada Allah. Disunnahkan seperti itu. Ketika dia mengangkat tangan Allahu Akbar, maka huruf A dimulai ketika mengangkat tangan, dan Ra ketika dia bersedekap, supaya semua gerakan tidak ada yang luput dari zikir kepada Allah. Tidak dia mengatakan Allahu Akbar bersedekap, atau sedekap Allahu Akbar. Ini tentunya ini hal yang, ya, tentunya ini hal yang masalah ini ya, sunnah saja ya. Cuman para fuqaha mengatakan seperti itu, bahwa di antara kaidah umum dalam salat disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa dalam salat tidak ada diam. Diusahakan jangan ada diam. Setiap gerakan juga itulah gunanya zikir intiqal, takbir intiqal, tasmi' sami Allahu liman hamidah, ya, di mana semua bacaan dibaca bersamaan dengan gerakan. Demikian pula ketika dia salam, dia peruntukkan salamnya untuk semua arah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sehingga setiap arah mendapatkan salam dari dirinya. Ya. Ketika dia takbir ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ucapan takbirnya bersamaan dengan bergerak, dan selesai juga ketika dia berada sampai di posisi berikutnya. Karena pada dasarnya semua sholat berisi zikir kepada Allah. Tidak ada waktunya orang diam dalam sholat, kecuali pada beberapa keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, ya, sholat dijadikan sebagai qurratul ain bagi Nabi SAW, sumber kebahagiaan, ketenangan hati. Ya, seakan-akan disitulah waktu beliau relaksasi dari semua kehidupan dunia yang beliau alami. Tiba saatnya istirahat ketika sholat, nyaman, tentram hatinya, dikarenakan penuh dengan zikir di dalam sholat, ya, penuh dengan zikir di dalam sholat. Nah, dan juga tentunya seorang muslim kalau mengetahui hal ini, jangan dia melalaikan yang namanya zikir-zikir. Ya. Zikir itu nanti akan disebutkan. Zikir itu mengetahui, menghafalkan ataupun membaca zikir itu dari al-aham fal-aham bagi seorang muslim, ya, merupakan ilmu yang pertama-tama yang seharusnya seorang tahu.
Kalau ada seorang muslim belajar bahasa Arab belum hafal zikir pagi sore, itu aib. Aib. Ngapain dia belajar hal yang fardu kifayah, yang dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat soal bahasa Arab, sementara zikir pagi sore dia tidak hafal? Ini salah orientasi. Ya. Salah orientasi dalam berilmu. Karena ilmu punya orientasi, punya skala prioritas. Yang mana yang paling dahulu didahulukan, yang mana yang belakangan. Atau dia mempelajari hal yang lain dan zikir setelah sholat dia belum baca seluruhnya, zikir pagi sore dia belum ketahui semuanya, ya. Atau zikir sebelum tidur dia tidak tahu, ya. Padahal banyak zikir-zikir keutamaan di situ. Nah, maka seorang muslim sedini mungkin harus ihtimam dengan azkar ini, karena azkar ini hisnul muslim, pelindung seorang muslim dari hal-hal yang buruk. Dan setiap aktivitas kita tidak ada yang lepas dari zikir. Minimal bismillahirrahmanirrahim, itu bismillah, minimal itu, ya. Mulai dari bangun tidur ada zikir bangun tidur, makan ada zikir sebelum makan, berpakaian juga ada, keluar rumah juga ada, ya. Semuanya, sampai seorang mau tidur kembali juga ada zikir. Maka seorang muslim jangan melalaikan zikir-zikir ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini merupakan sumber ketenangan hati dan perlindungan. Kalau dia tidak bisa hafalkan semuanya, dia pilih zikir-zikir yang mengandung makna yang luas. Mengandung makna yang luas. Misalnya kata Nabi SAW, al-ayatan min akhir suratil Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Ada dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amanar rasul, kemudian la yukallifullahu nafsa. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, siapa yang membacanya di malam hari, maka kedua ayat ini sudah mencukupi baginya. Di antara penafsirannya, kedua ayat ini telah mencukupi dirinya dari semua zikir-zikir perlindungan yang lain. Dia kalau baca ini sudah mengcover, sudah bisa terwakilkan semua zikir-zikir perlindungan yang lain, ya. Maka setidaknya kalau dia tidak bisa membaca zikir-zikir perlindungan maksimal, jangan ditinggalkan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini setiap malam. Imma dia jadikan di zikir malamnya, ya, zikir petangnya, atau dia baca sebelum tidur. Yang jelas jangan ditinggalkan di malam hari. Kemudian zikir-zikir sebelum tidur, zikir-zikir pernyataan yang kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dalam keadaan meyakini ucapan ini, dia akan masuk surga. Dia meninggal di atas fitrah. Yang kata Nabi SAW, ij'alhunna akhir ma taqul, jadikan doa ini terakhir, yang paling terakhir kamu ucapkan sebelum kamu tidur. Setelah kamu baca ini sudah enggak ada lagi omongan. Ini ucapan terakhir yang kamu baca sebelum kamu tidur. Kapan kamu bangun kembali berbicara sama orang, pas kembali ke tempat tidur, ulang lagi doa itu. Jadikan itu sebagai penutup ucapan kamu di malam hari sebelum kamu tidur. Apa zikirnya? Kata Nabi SAW, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzal, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kata beliau, siapa yang meninggal ketika dia tidur, dan ini merupakan kalimat terakhirnya, wa in fa'imata min lailatihi mata alal fitrah. Kalau dia meninggal di atas kalimat ini, maka dia meninggal di atas fitrah. Maka ini zikir-zikir penting seperti ini jangan sampai dialaikan oleh seorang muslim. Banyak sekali perlindungan, banyak sekali keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari zikir-zikir yang diajarkan baik dalam Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja tidak lupa yang paling di antara yang paling penting adalah zikir-zikir setelah salat. Dan zikir-zikir setelah salat lima waktu adalah ghanimah. Adalah ghanimah. Jangan seorang habis salat meninggalkan tempatnya sebelum berzikir walaupun sedikit. Maksimalkan, ya, kesempatan setelah salat dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala dua sebab yang lain kita akan jelaskan pada sesi yang kedua. Cukup kita cukupkan? Tutup sudah? Baik. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.